Hai adik-adik, pelajaran sekolah minggu hari ini adalah Elia dalam perjalanan menuju ke Gunung Horeb. Adik-adik, kali ini kita juga sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kemerdekaan adalah kemerdekaan dari rasa takut. Owen, kamu pernah punya rasa takut enggak? Punya. Apa coba rasa takutnya? Tadi pas sebelum syuting mati lampu. Aku takut nanti ada horor. Adik-adik dan juga Owen, untuk menghilangkan rasa takut, mending kita nyanyi aja. Jangan engkau takut, aku sertamu. Bisa nggak Owen? Bisa. Ayo adik-adik kita nyanyi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Oke. Halo teman-teman, nama saya Andre. Sebelum kami memulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami di sini untuk memulai sekolah minggu. Saat ini kita memulai, berkatilah perjawatan dan kami semua. Terima kasih Tuhan, ini adalah kami. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Adik-adik, ibu guru ingin bertanya nih sama adik-adik. Pernah tidak kalian mengalami rasa takut dan akibatnya kalian bersembunyi dari rasa takut itu? Ayo siapa yang pernah angkat tangan? Jadi maksudnya seperti ini adik-adik. Adik-adik lagi berkumpul nih di rumah sama ayah dan ibu dan asik nonton TV. Nah, ketika lagi asik nonton TV, tiba-tiba, wah, gelap, takut, lampu mati. Dan akhirnya kalian bersembunyi.
di balik selimut. Kalian lagi pergi nih ngambil senter atau mencari senter. Nah, akhirnya saking takutnya kalian belum keluar nih dari persembunyian kalian di dalam selimut tersebut. Nah, ketika itu beberapa lama kemudian ayah sama ibu sudah membawa senter masing-masing. Ayah bawa satu, ibu bawa satu. Jadi keadaannya sedikit terang adik-adik, tidak gelap seperti tadi. Nah, lalu orang tua kalian mencari kalian nih, karena tadi kalian ditinggal sama orang tua kalian buat nyari senter. Nah, akhirnya pas sudah dicari, kalian ketemu. Orang tua kalian akhirnya duduk lagi bareng kalian, dan kalian pun dijaga dengan baik supaya kalian tidak merasa takut lagi adik-adik. Nah, sama ceritanya seperti hari ini. Cerita hari ini mengenai Elia yang bersembunyi dari Ahab dan Allah menjaganya. Mau tahu ceritanya adik-adik? Yuk kita simak ceritanya. Halo adik-adik, hari ini Bu Guru mau bercerita tentang Elia dalam perjalanannya menuju Gunung Horeb. Cerita ini dimulai ketika Raja Ahab memberitahu kepada istrinya yang bernama Izebel tentang bagaimana Elia membunuh semua nabi-nabinya. Izebel menjadi sangat marah. Kemudian dia mengirim pesan kepada Elia bahwa dia akan membunuhnya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Setelah mendengar kabar ini, Elia menjadi sangat ketakutan. Dia berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Sepanjang hari dia berlari sampai jauh ke padang gurun. Setelah Elia berlari jauh, sampailah dia ke sebuah pohon. Pohon itu dinamakan pohon Arar. Kemudian duduklah dia di bawah pohon itu. Kemudian Elia berkata, "Aku ingin mati." Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, adik-adik, menurut kalian kenapa Elia menjadi sangat takut dan sedih? Ada yang tahu? Oke adik-adik, di sini kalian harus memahami bahwa Elia merasa sudah bekerja sangat keras untuk Tuhan, tetapi dia merasa tidak membuahkan hasil. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Saat Elia berbaring di bawah pohon Arar itu, datanglah seorang malaikat. Kemudian malaikat itu berusaha membangunkan Elia. Bangunlah, makanlah. Hai Elia, ayo bangun, makanlah ini. Kemudian Elia pun terbangun. Dia melihat ke sekelilingnya, dan tepat di sebelahnya dia melihat sebuah roti yang baru saja dibakar dan sebuah kendi berisi air. Elia pun memakan roti itu dan meminum airnya. Kemudian ia kembali berbaring untuk tidur. Kemudian malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sekali lagi dia berusaha untuk membangunkan Elia. Elia, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu akan terasa sangat jauh bagimu. Elia pun bangkit, kemudian ia makan dan minum, dan dia merasa lebih kuat. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam. Kemudian dia berjalan sampai menuju Gunung Horeb. Kemudian
dia melihat sebuah goa dan dia memutuskan untuk bermalam di dalamnya. Kemudian Tuhan berkata, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu muncullah angin kencang di atas puncak gunung itu. Angin itu memecahkan bebatuan dan gunung itu. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Setelah angin badai, muncullah gempa bumi. Tetapi Tuhan tidak ada di gempa itu. Setelah gempa bumi, datanglah api yang sangat besar. Tetapi Tuhan juga tidak ada di dalam api itu. Dan setelah api itu, datanglah angin sepoi-sepoi. Ketika Elia mendengarkan angin itu, kemudian dia menutupi wajahnya dengan jubah itu dan masuk ke dalam gua. Kemudian terdengarlah suara yang berkata, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia pun menjawab, Aku telah bekerja keras untukmu Tuhan. Semua orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbahmu dan membunuh semua nabi-nabimu. Hanya aku yang selamat dan masih hidup. Dan Tuhan pun berkata, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita tentang Elia tadi bukan? Jadi, setelah semua yang Elia lalui, Elia tetap setia kepada Allah. Allah juga menguatkan Elia secara rohani, yaitu dengan cara ia menyuruh Elia untuk mengurapi Elisa menjadi penggantinya sebagai nabi. Kalian pernah merasakan tidak Allah berbicara kepada kalian? Kapan dan di mana? Ya, betul. Allah berbicara kepada kita pada saat kebaktian. Allah berbicara melalui para pemangku jawatan yang telah diutus. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, semoga cerita ini berguna bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, bagaimana cerita hari ini? Seru dan menarik kan? Bu Guru mau tanya, kira-kira anak-anak pernah tidak merasa takut dan putus asa karena melakukan sesuatu hal tetapi tidak berhasil? Misalnya nih, sekarang kan sekolahnya dari rumah ya, pasti ada dong tugas yang diberikan. Nah, anak-anak coba nih mengerjakan tugasnya. Oke, kita kerjakan tugas pertama. Kok salah ya? Coba lagi deh, kerjakan lagi. Kok salah lagi ya? Ya, nggak mau menyerah, coba lagi lah. Kerjakan lagi. Nah, salah lagi. Waduh, mulai takut nih. Takut nanti kalau bisa waktunya ngumpulin tugasnya nggak selesai-selesai. Mulai putus
putus asa. Kalau misalnya nanti dapat nilai jelek gimana? Aduh, aku nggak mau dapat nilai jelek. Akhirnya, anak-anak berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong berkati aku. Semoga aku bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Amin. Gak lama kemudian, kakak datang menghampiri. Kakak bertanya, apakah tugasnya sudah selesai? Lalu sang anak menjawab, belum kak, tadi udah coba beberapa kali, tapi selalu salah. Lalu kakak mengatakan, ya udah nggak apa-apa, ayo kita kerjakan bersama-sama. Demikian juga dengan Nabi Elia. Ketika Raja Ahab memberitahu istrinya, Ratu Isabel, bahwa Nabi Elia telah membunuh semua nabi-nabinya, Ratu Isabel sangat marah. Ratu Isabel mengirim pesan kepada Nabi Elia bahwa ia akan membunuh Nabi Elia. Nabi Elia berlari untuk menyelamatkan diri, berlari sepanjang hari, sejauh mungkin, hingga sampai di padang gurun. Sama halnya dengan Nabi Elia. Walaupun dia merasa takut dan putus asa, tetapi Nabi Elia tetap mengandalkan Allah. Bahkan Nabi Elia tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi anak-anak, dari semua cerita kita hari ini, kita bisa mengetahui bahwa Allah senantiasa mendukung mereka yang melayaninya. Halo teman-teman, nama saya Andre. Ayat hafalan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-7. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Halo, nama saya Kartin Berlina Clarita Pengwain. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu akan jauh bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Shalom adik-adik, gimana materinya? Seru kan? Hari ini kita juga akan membuat aktivitas yang gak kalah seru. Kita akan membuat mini buku seperti ini. Gimana cara buatnya? Ikutin terus ya. Nah, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, siapkan kertas dengan ukuran 1 cm x 3 cm. Kemudian 1 cm x 5 cm. Kemudian untuk dua kertas ini sesuaikan dengan nanti, karena kita akan membuat roti dari kertas berwarna coklat dan kendi dari kertas berwarna biru. Kita langsung saja buat polanya. Kita pakai spidol warna hitam. Pertama kita buat gambar roti di kertas berwarna coklat. Kemudian kita akan gambar kendi di kertas berwarna biru. Jika adik-adik tidak punya kertas dengan warna yang sama, adik-adik bisa mengganti dengan kertas yang ada di rumah. Kemudian untuk rotinya diusahakan untuk berwarna coklat. Jika tidak punya kertas berwarna coklat, adik-adik bisa menggambar di kertas berwarna putih, kemudian diberi warna coklat seperti ini. Sekarang kita akan menggunting pola yang sudah kita buat. Dan jadinya akan seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat bingkai di dalam kertas yang paling besar. Kita gunakan yang warna putihnya ya. Pertama kita lipat menjadi 2 seperti ini. Setelah seperti ini kita akan gambar garis tepinya dengan spidol warna. Sesuaikan dengan imajinasi adik-adik semua ya.
Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Dan di sini juga ada contoh untuk adik-adik menghias garis tepinya. Setelah itu kita akan menempelkan gambar roti dan kendi di kertas yang sudah kita bingkai menggunakan lem kertas. Setelah jadi seperti ini, kita akan tulis ayat hafalan di halaman pertama, yaitu yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Kemudian di halaman kedua kita tulis dengan nas Alkitab kita pada hari ini, yaitu dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Setelah kita tempel seperti ini, kita lipat lagi dan kita akan menempel kertas yang ini. Kita tempel menggunakan lem kertas. Kita posisikan seperti ini. Kemudian kertas yang kecil kita buat menjadi bentuk salib di depannya. Ya, sudah selesai aktivitas kita pada hari ini. Adik-adik, dari mini buku ini kita akan selalu mengingat bahwa Allah senantiasa mendukung mereka yang melayaninya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Bu Guru ingin menampilkan hasil karya kerajinan tangan dari pelajaran minggu lalu. Nah, Bu Guru mengucapkan terima kasih ya buat semua partisipasi adik-adik semua dari seluruh Indonesia. Nih, Bu Guru ingin menampilkan semua hasil karya yang sudah dikirimkan. Terima kasih ya adik-adik, tetap semangat untuk sekolah minggu. Terima kasih.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran skala minggu ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah melindungi kami dari awal sampai akhir skala minggu ini. Berkatilah kami semuanya. Amin. Amin. selesai belajar. Sekolah minggunya bagus kan? Teman-teman jangan lupa pesan pelajaran hari ini. Allah akan senantiasa mendukung mereka yang melayaninya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.